Shalom Bapak Ibu semua, saya pernah mendapat pesan ketika kita menyembah Allah Tritunggal, itu termasuk kategori politeisme karena mengikuti atau menyembah tiga Allah. Nah, bahkan ada yang menghubungkan Tritunggal ini dengan Trimurti dari saudara kita yang beragama Hindu. Nah, sekali lagi perlu saya tegaskan Bapak Ibu bahwa kita yang menyembah Allah Tritunggal, Elohim Tritunggal atau Theos Tritunggal, yang bisa dibedakan menjadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, tetapi yang tidak bisa dipisahkan, bukanlah menyembah tiga Allah yang berbeda, tetapi hanya satu Allah. Kita adalah monoteisme. Nah, kali ini saya akan coba jelaskan kepada Bapak Ibu apa itu politeisme dan kita korelasikan nanti dengan Allah Tritunggal. Ketika saya tanya inti dari politeisme itu apa kepada orang yang mengatakan Tritunggal adalah politeisme, mereka hanya bisa menjelaskan bahwa politeisme adalah menyembah banyak Tuhan. Dan itu saja, selebihnya tidak ada lagi yang bisa diberikan untuk mendukung argumentasi mereka. Nah, sebelum melangkah kepada pembahasan politeisme Bapak Ibu dan perbandingan dengan Allah Tritunggal, saya mau sampaikan dulu bahwa saya, Ilyas Zulkifli, Murtadin, dan mungkin Bapak Ibu yang menonton video ini juga yang menyembah Allah Tritunggal, saya atau Bapak Ibu bukanlah politeisme. Kita menyembah Allah yang Esa. Ingat, kata Allah di sini bukanlah proper name tetapi title atau sebutan. Nah, orang Kristen menyembah Allah yang Esa Bapak Ibu. Itu bisa kita temukan di dalam 1 Timotius 2 ayat 5. Kalau kita baca Bapak Ibu, karena Allah itu Esa. Nah, perhatikan kata his dalam teks Yunani ini Bapak Ibu, yang artinya satu atau Esa. Kata his ini juga bisa kita temukan di dalam teks Septuagint, yaitu di dalam Ulangan 6 ayat 4, yang punya arti yang sama dengan Ehad. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Dalam bahasa Ibraninya adalah Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Perhatikan yang saya beri tanda merah Bapak Ibu, Ehad dalam bahasa Ibraninya dan his dalam bahasa Yunaninya. Jadi, penyembah Allah Tritunggal bukanlah politeisme, tetapi monoteisme. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan tentang politeisme Bapak Ibu, dan untuk itu kita akan dibantu oleh literatur ini. Di dalam Lexham Bible Dictionary, istilah politeisme berasal dari istilah Yunani yang berarti banyak, polis, dan Tuhan, theos, dan dengan demikian mengacu pada sistem kepercayaan banyak Tuhan atau banyak dewa. Pada dasarnya, agama-agama politeis meyakini keberadaan banyak dewa yang terbatas. Sebagian besar agama timur dekat kuno menganggap dewa-dewa ini berasal dari satu titik waktu kosmis. Berbeda dengan monoteisme Alkitabiah, agama politeis tidak percaya bahwa Tuhan atau dewa mereka itu abadi, melainkan dewa-dewa itu muncul dari beberapa benda primordial atau benda-benda yang sudah ada sejak semula yang sifatnya abadi. Nah, kalau kita komparasi Bapak Ibu dengan kepercayaan politeisme dengan yang kita yakini, yang pertama, kita tidak menyembah Tuhan yang terbatas. Yang kedua, kita tidak menyembah Tuhan yang tidak abadi. Dengan kata lain, Tuhan yang kita sembah di dalam Alkitab adalah Tuhan yang abadi. Nah, kita tidak mengakui bahwa Tuhan itu berasal dari benda-benda purba yang sudah ada sejak semula Bapak Ibu. Karena Tuhan kita adalah permulaan dari semuanya. Dia bukan diciptakan seperti para dewa-dewa itu. Selanjutnya, di dalam literatur yang sama, dewa-dewi dengan pangkat dan keunggulan yang lebih tinggi ditempatkan di bagian atas struktur hierarkis. Politeisme yakin bahwa dewa dapat bertambah banyak, dan dewa baru bisa naik dalam hierarki saat mereka mengalahkan para pendahulu mereka. Ini berbeda dengan sistem keagamaan henoteistik yang menyembah satu dewa utama di puncak panteon, tetapi juga mengizinkan untuk memuja dewa-dewa yang lebih rendah, sehingga membuat jumlah dewa dan setan menjadi sangat banyak. Dewa-dewa yang lebih kecil diyakini sebagai keturunan dari dewa-dewa yang lebih besar, dan seringkali lebih rendah dalam alfungsi atau layanan. Nah, kalau kita komparasi dengan kepercayaan kita yang menyembah Allah Tritunggal, kita tidak menyembah Tuhan yang naik menjadi hierarki tertinggi setelah mengalahkan pendahulunya Bapak Ibu. Ini dikaitkan dengan adanya pertempuran atau peperangan atau persaingan di kalangan para dewa. Dewa yang kuat dan menang itu akan menduduki posisi tertinggi dalam hierarki para dewa. Dan kita tidak menyembah Tuhan yang seperti itu Bapak Ibu. Tidak ada persaingan atau pertempuran antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Selanjutnya, Tuhan kita tidak bertambah banyak atau melahirkan atau memiliki istri untuk berkembang biak. Istilah anak Allah sudah pernah saya bahas Bapak Ibu bahwa anak artinya di sini adalah Allah yang keluar dari Bapa, yang diperanakan dengan menukar dirinya sendiri, dan bukan pula seperti yang diyakini oleh saudara kita yang dari Islam, Allah tidak mungkin beranak karena tidak memiliki istri. Jelasan yang lebih detail tentang hal itu Bapak Ibu bisa tonton dalam video-video saya sebelumnya. Selanjutnya, di dalam literatur ini, HarperCollins Bible Dictionary, dewa-dewa memiliki fungsi asosiasi karakter dan mitologi yang berbeda. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, dan mereka memiliki nama pribadi masing-masing. Mereka dikelompokkan dalam keluarga dan generasi.
dewa yang lebih muda mengalahkan dan menggantikan yang lebih tua. Teomasi, perang di antara para dewa. Dalam banyak mitos, dewa yang lebih muda mengalahkan dewa yang lebih tua. Kepemimpinan dewa tertentu tidak selalu berarti bahwa dewa itu memiliki supremasi atau kekuasaan tertinggi secara penuh. Nah, kalau kita komparasi dengan kepercayaan Allah Tritunggal yang kita yakini Bapak Ibu, kita tidak menyembah Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Nah, kalau Bapak Ibu lihat atau pelajari agama-agama kuno yang politeisme, ada dewa laki-laki yang kawin dengan dewi perempuan. Nah, kepercayaan seperti itu tidak ada di dalam Alkitab Bapak Ibu, tidak ada di dalam Kristen. Dari situ saja sebenarnya sudah menjadi bukti bahwa kita tidak politeisme. Selain itu kita juga sudah tahu bahwa dalam politeisme terjadi peperangan atau persaingan. Sementara di dalam Tritunggal tidak ada persaingan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus Bapak Ibu. Berbeda dengan kepercayaan politeisme. Dewa yang baru atau yang masih muda bisa menggantikan dewa yang sudah tua. Jadi kita bukan politeisme. Untuk mempermudah Bapak Ibu memahami video ini, saya akan buatkan tabel Bapak Ibu yang membedakan kita dari politeisme. Kalau kita perhatikan dalam tabel ini Bapak Ibu, yang pertama tentang jumlah Tritunggal, satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sementara politeisme banyak dan terpisah satu dengan yang lain. Selanjutnya, terbataskah? Allah Tritunggal tidak terbatas, sementara politeisme terbatas. Kekal atau abadi, Tritunggal itu kekal, sementara politeisme tidak kekal. Asal atau permulaan. Kalau Tritunggal tanpa asal atau permulaan. Kalau politeisme dari benda kuno atau purba yang sudah ada sejak semula. Tentang adanya perselisihan peperangan atau kompetisi di dalam Tritunggal tidak ada. Sementara dalam politeisme ada. Dalam hal jenis kelamin, Tritunggal itu tidak memiliki jenis kelamin. Sementara politeisme memiliki jenis kelamin. Ada dewa laki-laki dan ada dewi perempuan yang kawin dan mengawinkan. Jadi sudah jelas Bapak Ibu, kita yang menyembah Allah atau Theos atau Eloi Tritunggal bukanlah politeisme. Kalau ada yang menyampaikan hal itu kepada kita, sampaikan kepada mereka. Ajari mereka Bapak Ibu bahwa politeisme bukan hanya bicara menyembah banyak Tuhan, tetapi banyak hal yang sangat berbeda dengan keyakinan kita berdasarkan tabel yang sudah saya tunjukkan tadi Bapak Ibu. Oleh sebab itu, jangan ragu, di dalam Alkitab tertulis bahwa kita menyembah Tuhan yang Esa, yang satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ingat kata his dalam teks Yunaninya atau ehad dalam teks Ibraninya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Semoga menjadi berkat, menambah pengetahuan dan wawasan kita semua. Jika Anda terberkati dengan konten-konten edukasi dalam channel ini, mari dukung terus channel ini Bapak Ibu, supaya tetap eksis dan mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa masih sangat membutuhkan banyak literatur untuk mengedukasi banyak orang. Channel tidak biasa, channel edukasi Kristen dan Murtadin bagi kemuliaan Kristus di Indonesia maupun di bangsa-bangsa. Jangan benarkan yang biasa, tapi biasakanlah yang benar. Tuhan Yesus memberkati.